Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Ngopi Pai Jilid 5 karena cuma di sini ngopi yang enggak bikin batal, yang bertemakan indahnya berbagi di bulan Ramadan. Tidak lupa juga kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Dimas Arya Nugraha sebagai moderator dan telah hadir juga bersama kita semua di sini kakak yang luar biasa yang menyempatkan waktunya tadi walaupun terhalang oleh keadaan hujan yang sempat mengguyur di sini ya kak ya. Oke, saya perkenalkan, beliau bernama Kak Muhammad Iksanuddin SPD ya kak ya, SPD. Kakak Iksan ini lahir di Candimas tanggal 15 April 1992 dan beralamat di Kembang Gading. Dan untuk riwayat pendidikan dari Kak Iksan sempat mengenyam pendidikan dasar di SD 8 Candimas dan menjadi alumni pada tahun 2008 ya Kak ya? 2003. Oh, SD-nya 2004 Kak Iksan menjadi alumni dan melanjutkan jenjang pendidikannya di MTS Al-Islamiyah dari tahun 2004 sampai 2007 dan dilanjutkan lagi di MA Al-Islamiyah dari tahun 2007 sampai 2010 dan Kak Iksan mengambil program strata satunya di IAIN Agus Salim Metro pada tahun 2013 sampai 2017. Dan untuk riwayat pekerjaan dari Kak Iksan sendiri, pada tahun 2011 Kak Iksan pernah bekerja di pabrik Papua Barat Biak dan membina pramuka di SDIT Insan Robani dari tahun 2013 sampai 2019. Robaninya dari 2019. Ya, dari 2019 ya Kak ya. Di SMP Negeri 3 Lampung Selatan. Oh ya, dan di SDIT Insan Robani Kak Iksan membina pramuka sejak dari tahun 2019 ya Kak, dan menjadi guru di SDIT Insan Robani juga sejak tahun 2019 sampai sekarang ya Kak ya. Langsung saja Kak, Kak Iksan sebelumnya mau saya ucapkan Kak, selamat datang di Polsek Lampung Utara. Akhirnya Kak Iksan bisa sampai di sini ya Kak ya, walaupun tadi terkendala dengan hujan yang deras ya. Nah terus Kak, gimana nih Kak kabar Kakak hari ini Kak? Alhamdulillah. Lepas aja Kak biasa ya. Iya Kak. Di Ramadan yang ke-19 ini alhamdulillah. Masih 18 ya? 19 alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan masih dapat berwajah dengan kita semuanya di sini. Insyaallah mudah-mudahan kumpulan kita ini jadi kita sebagai pahala Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Kak Iksan sehat dan semoga rekan-rekan semua yang ada di rumah yang bergabung dengan kita semua di Ngopi Pai Jilid 5 ini diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu sendiri ya Kak ya, sekarang ini Indonesia masih dilanda dengan pandemi COVID-19 yang masih belum reda ya Kak ya. Dan jadi Kak, mungkin untuk membersihkan waktu ya Kak, kita di sini kan acara proposal Kak. Nah di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Kak dari rekan-rekan kita semua gitu Kak, yang akan menjadi bahan perbincangan kita semua dalam Ngopi Pai ini Kak. Mungkin bisa langsung saya bacakan ya Kak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Kak,
bagaimana sih pandangan Islam itu tentang berbagi atau sedekah, Kak? Baik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdal syukur. Alladzi fihi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baiklah, Kak Dimas yang Masya Allah luar biasa ya, Kak Tanang ya. Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Kemudian dengan pertanyaan bagaimana pandangan Islam tentang berbagi ya, berbagi. Masya Allah. Baik. Kadang-kadang ini anggota alhamdulillah saya juga berkecimpung di dunia kebangsaan ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa, mungkin udah gak asing lagi dengan saya ya semuanya. Sedikit akan saya sampaikan berkaitan tentang yang namanya apa sih keutamaan atau pandangan Islam bagaimana tentang yang namanya bersedekah dan berbagi. Masya Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya keutamaan bersedekah itu adalah burhan. Maksudnya itu burhan. Apa itu burhan? Masya Allah. Di situ sedekah ini adalah bukti kan? Iya, sedekah ini adalah bukti. Bukti seorang yang beriman atau tidak. Itu. Jadi Masya Allah. Kemudian dilanjutkan as-shadaqatu burhan wa sabrul biya, kemudian wal Qur'an hujjatul laka wa 'alaika. Insyaallah di sini ada dalam sebuah hadis menjelaskan bahwasanya pertama yang disebutkan adalah sedekah itu adalah burhan, bukti. Karena kalau seorang yang mengaku beragama Islam, beriman enggak ya? Yang beriman, orang Islam ini banyak, tapi yang beriman ini jadi untuk mengakui atau untuk menentukan ya dia ini orang yang beriman atau tidak, ya buktikan dengan sedekah. Maka Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhan. Nah, maksudnya bukti yang bagaimana? Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi sedekah ini laksana sedang berperang. Iya, sedekah ini laksana berperang. Jadi kita lihat orang yang mempunyai jiwa kesatria, dia akan berani berhadapan dengan lawannya. Tetapi ketika dia tidak memiliki jiwa kesatria atau dia adalah orang yang pengecut, biasanya dia akan berbalik arah. Itu tidak bersedekah. Jadi bersedekah ini adalah bukti, saksi atau pembuktian seseorang mengakui ketika dia orang Islam, maka sedekahlah buktinya. Dari mana? Ketika dia mengakui bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah titipan, maka mungkin nanti akan ada tentang kisah-kisah para sahabat yang kita sampaikan tentang berkaitan dengan sedekah tadi ya kan ya. Tapi awal ini saya jelaskan dulu bahwasanya sedekah ini adalah bukti untuk kita pengakuan kita sebagai orang yang beriman. Jika kita mengaku beriman, maka sudah sepantasnya. Dan setelah itu kita buktikan dengan berbagai sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini bisa menambahkan rezeki kita. Jiwa sikap orang Islam yang kesatria adalah memperbanyak bersedekah. Dan Rasulullah fa'asaddaku wa aku minas shalihin. Bahwasanya orang yang bersedekah mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, baik di dalam kubur, baik bahkan dari di dunia. Amalan yang akan dibalas jelas ada sedekah. Kemudian ketika di alam kubur, kemudian lagi ketika dia mendapatkan ketika dia disirat, dia akan mendapatkan bantuan dari apa yang dia sedekahkan. Nah, mungkin seperti itu Kak Dimas dari pembahasan yang dari pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pendapat tentang pandangan Islam. Jadi Islam memandang sedekah itu sangat penting. Maka bahkan sampai ketika kita berharta, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Baik itu dengan zakat fitrah ya. Ketika ini nanti kita akan menghadapi namanya zakat fitrah kan ya. Nah, ini ada untuk mensucikan jiwa kita. Nah, kemudian ini jiwa perlu disucikan ya. Dan kemudian Islam juga mengajarkan mengeluarkan untuk zakat mal. Zakat mal adalah harta kita yang sudah memenuhi hukumnya, maka dia hendak untuk dibayarkan atau dibersihkan dengan berzakat. Begitu Kak Dimas.
Baik Kak Ihsan, terima kasih atas jawabannya, Masya Allah ya Kak ya. Baru dari satu pertanyaan saja kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu ya Kak ya. Nah, jadi di sini dari pertanyaan pertama yang bisa saya tarik kesimpulan Kak, untuk rekan-rekan semua di rumah, bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Kak Ihsan, pandangan Islam tentang berbagi itu bisa dijadikan menjadi sebuah bukti keimanan dari seseorang ya Kak, dan juga dengan sedekah kita mendapatkan banyak sekali keutamaan baik di dunia maupun di akhirat ya Kak. Nah itulah pertanyaan pertama dan Kak Ihsan, Masya Allah, terima kasih sekali. Langsung saja Kak, ini ada pertanyaan yang kedua Kak. Kemudian nih Kak, bila kita ingin bersedekah, nah itu kepada siapakah sebaiknya kita menyerahkan sedekah tersebut? Adakah kelompok tertentu atau golongan tertentu Kak, atau orang tertentu? Dan adakah waktu yang terbaik gitu Pak untuk kita lakukan sedekah itu sendiri Kak? Insya Allah. Pertanyaan sangat luar biasa ini ya. Ini kelasnya sudah kelas Ustaz beneran ini kayaknya Ustaz Amin kan. Baik, bagaimana ketika kita hendak mengeluarkan sedekahnya Kak yang terbaik kapan, kemudian yang sebaiknya diberikan kepada siapa? Baik, kadang-kadang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita dianjurkan bersedekah ini kepada orang-orang terdekat kita. Ya, jadi sebetulnya kita itu bersedekah itu yang paling utama. Makanya Rasulullah menjelaskan sedekah yang paling utama adalah kepada keluarga. Ya, jadi jangan terkadang kita sibuk dengan memberi orang untuk cari keutamaan para bersedekah, ya. Tetapi lupa dengan sedekah sama orang tua, begitu. Kemudian bersedekah dengan lagi adik, kakak. Kadang kita pelit sama adik nih. Tapi kalau sama benar ya, sama yang itu ya, itu selalu berapa minta apa gitu. Insya Allah itu sangat mungkin di kita di lingkungan kita, Masya Allah, ya seperti itu mungkin ya. Jadi sedekah yang terbaik yang pertama adalah lingkungan keluarga kita. Baik itu ada orang tua, berapa dikatakan orangnya betul-betul dia bersedekah kepada orang tuanya, dia mengutamakan dulu orang tuanya, memberikan segala sesuatu. Sebelum orang tuanya cukup, dia tidak memberi kepada orang lain terlebih dahulu, maka dia akan ada dia mendapatkan keutamaan. Siapa itu? Seperti contoh sahabat Rasulullah SAW, ada Uwais al-Qarni. Beliau karena mengutamakan untuk bersedekah, sedekah tenaga, sedekah semua harta dan lain sebagainya kepada orang tuanya. Masya Allah, sampai dia dijamin surga oleh Rasulullah. Dia ada penduduk bumi, salah satunya adalah dikenal dengan kalimat. Masya Allah, ini Uwais al-Qarni, Masya Allah, sangat luar biasa ya Kak ya. Kemudian yang kedua, setelah dalam lingkungan ketika keluarga kita memang sudah cukup ya Kak ya, kemudian keluarga kita sudah mampu, kita mau memberi kayaknya uang ayahnya lebih banyak daripada uang saya gitu Kak ya. Kemudian adik saya ini udah punya sendiri nih, saya ada uang lagi, Masya Allah. Bisa kita bersedekah kepada. Nah ini yang terkadang kita lupakan dari Mas. Siapa itu? Nah tetangga kita. Masya Allah, ini yang harus kita adalah tetangga kita. Kenapa tetangga kita gitu utamakan? Ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Pertama, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalian berbicara yang baik ya, ataupun diam. Kalau nggak bisa bicara baik, maka hendaklah diam. Yang kedua, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Maka kalau kamu beriman kepada Allah, ya, kata-katanya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kalian memuliakan tetanggamu. Nah, memuliakan tetangga, harus memuliakan tetangga itu. Kemudian yang terakhir, karena yang billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka hendaknya memuliakan tamunya. Masya Allah. Jadi pertama tadi kepada orang keluarga, lingkungan keluarga, kemudian yang kedua kepada tetangganya. Tapi kenapa? Karena Rasulullah sendiri sampai pernah menyampaikan bahwasanya gini, andaikan ya, kata Rasulnya, andaikan ada hak orang lain yang berhak mendapatkan menjadi ahli waris kita, itu adalah tetangga kita. Masya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
tetangga kita ini lebih mulia, seharusnya pantasnya kita muliakan. Maka apalagi momentum Ramadan ini kadang-kadang semuanya. Momentum Ramadan ini bulan bonus kan? Bulan bonus ini Masya Allah. Kenapa tidak bonus? Ya karena di bulan Ramadan segala sesuatunya dilipat gandakan. Ini bulan bonus. Maka Rasulullah bahkan disampaikan, atau bila kalian memasak maka perbanyaklah airnya. Kenapa? Kenapa? Kita mau sebagai masak sop ini bambanya ya, atau ini kan orang tuanya masak sop. Maka itu banyak kuah. Kenapa? Siapa tahu dengan kuah itu? Kan jangan sampai tetangga kita tuh hanya mencium saja. Ya, betul. Kami yang mencium kemaafan di maksudnya dia sih tetangga kita. Yang menolong kita tempat-tempat tidak ada apa-apa di tetangga kita kan. Jadi Masya Allah. Jadi yang kedua adalah tetangga kita harus kita muliakan. Itu bersedekah. Yang kedua yang terbaik adalah kepada tetangga kita. Pertama kepada keluarga kita, kedua adalah kepada tetangga. Bukan kepada saudara kita yang jauh, yang tetangga kita telantarkan. Malah bersedekah sendiri ya. Kalau yang ketiga kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ada berapa? Contohnya ada 8 gitu. Kita nggak usah sebutkan ya, karena kita bukan pembahasannya bukan golongan pembagian zakat ya. Jadi intinya kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin bersedekah, jangan tunggu nanti, ya. Karena nanti bisa jadi tidak pernah. Itu bahaya kan? Jangan tunggu nanti ya kayak bisa jadi tidak pernah. Karena nanti bisa jadi tidak pernah. Sama seperti sholat, apalagi sedekah. Ada uang 100.000, pengen sedekah 50.000. Besok aja deh. Bisa jadi besok itu baru wajib baik. Akhirnya nggak jadi. Masya Allah. Jadi jangan sia-siakan yang kata Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ 10 حَسَنَةٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. Artinya bagaimana? Artinya begini kakak sekalian. Ketika kita hendak melakukan kebaikan, maka segerakan itu sebenarnya. Sesegera mungkin. Tanamkan niat ketika kita sudah berniat, Allah sudah catat dengan satu kebaikan sempurna. Kita lihat sedekah, ini apalagi kita mau minum Ramadan. Ini kalau kita bukan di bulan Ramadan saja kayaknya kita kalau bersedekah 1.000 ya dapatnya ya mungkin hanya 1.000, atau kalau dengan 10 ya hitungannya 10.000 ya. Tapi tadi menjelaskan ketika fa'inhanna biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 10 hasanah. Apabila dia melakukan maka mendapatkan 10 kebaikan ila 700 sampai 700 kali ya. 700 kali Pak. Jadi kita bersedekah 1.000 itu 700.000. Jadi 1.000 kita bersedekah. Tapi ingat ada kata-kata berikutnya. Dari hadis tersebut ila al-afi katsirah. Masya Allah kakak sekalian. Jadi ila al-afi katsirah kalau kita sampai pelimpahan yang tak terhingga. Allah akan balas dengan seperti itu. Ya, jadi itulah keutamaan bersedekah. Ya, terbaik adalah kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, baik fakir, miskin, musafir, sabilillah dan lain sebagainya. Ya, insya Allah itu tentang siapa yang berhak mendapatkan atau siapa yang pantas kita berikan sedekah. Dia juga Dimas. Terima kasih Kak sekali lagi atas jawaban dari Kak Iksan. Semoga ini dapat menambah ilmu kepada kita semua Kak. Dan saya menarik kesimpulan lagi tadi bahwa orang yang berhak ya Kak ya, itu yang kita dahulukan untuk bisa berbagi, bahwa pertama itu di lingkungan keluarga kita. Pertama kita lihat dulu keluarga kita itu sudah tercukupi atau belum. Dan apabila memang sudah tercukupi dari keluarga terdekat kita keluar agak jauh lagi ya Kak ya, ke lingkungan tetangga. Karena kita dalam berkehidupan itu tidak bisa lepas dari tolong-menolong ya Kak, yang dimana tetangga lah yang nomor satu ya Kak ya, apabila ada apa-apa. Nah, jadi jangan sampai apabila kita memiliki keenakan atau kenikmatan, jangan sampai tetangga itu hanya mencium baunya saja ya Kak ya. Nah, terus golongan yang ketiga tadi adalah
orang-orang yang berhak menerima zakat tadi seperti fakir, miskin, dan sebagainya tadi. Nah, juga jangan salah tidak ya? Kalau bisa sedekah kepada diri sendiri juga. Pada diri Kepada sendiri. diri sendiri itu dasarnya utama pada diri sendiri, keluarga dan jadi sama keluarga sama diri sendiri. Ya, jangan pelit, ada yang pelit sama diri sendiri ya. Nah, jadi begitu tadi ada tambahan dari Kak Iksan sendiri bahwa dan jangan lupa untuk berbagi dan bersedekah kepada diri sendiri ya Kak ya. Jangan sampai terlalu mementingkan orang lain sampai lupa pada diri sendiri ya Kak ya. Nah Kak, juga di sini Kak tadi ada pertanyaan waktu yang terbaik itu Kak untuk bersedekah kapan Kak? Iya, pertama tadi kita sudah tahu keutamaan bersedekah atau pada bersedekah. Kemudian kedua orang yang sebaiknya menerima sedekah ya. Lihat adalah semuanya sedekah ini banyak macam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana waktu yang terbaik kita bersedekah. Ya. Baik, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bersedekah ini sebetulnya apapun afdolnya bersedekah ini ketika kita mampu segera lakukan. Itu yang pertama, utamanya. Jadi, tapi ada yang mengutamakan, ada yang mengatakan ada sedekah-sedekah yang paling utama waktunya. Yang pertama, yang harus kita catat garis bawahi. Yang pertama adalah di waktu bukra. Bukra ini maksudnya ketika di waktu pagi hari. Di waktu pagi hari. Jadi bahkan ada sebuah riwayat mengatakan ketika pagi hari para malaikat itu turun, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, makmurkan, suburkan rezeki orang-orang yang bersedekah, yang mengeluarkan hartanya. Pagi itu, makanya banyak orang yang sekarang ini lagi tenar kayak tenarnya apa sedekah subuh, itu tabungan subuh ya. Maka itu sekarang lagi malam itu malam sekali. Jadi mereka bersedekah di waktu subuh. Maka ya memang tidak salah ya kayak memang ketika kita bersedekah di waktu subuh berarti melakukan segala sesuatu kebaikan di waktu dimulai dari awal kita melakukan kehidupan di hari itu kita sudah lakukan dengan segala kebaikan. Maka harapannya adalah mendapatkan segala sesuatu. Maka ada yang mengatakan ketika kita memiliki hajat bersedekahlah, maka sedekah itu adalah kunci utama untuk mendapatkan kesuksesan. Seperti itu tadi. Jadi ketika kapan waktunya? Pertama waktu subuh, waktu pagi. Kemudian kedua, banyak sering diutarakan oleh para ulama bahkan para ustadz di waktu atau di hari Jumat ya. Di hari Jumat. Maka ini juga lagi mana tuh bersedekah di hari Jumat. Maka di hari Jumat itu segala macam kebaikan akan dilipat gandakan. Tapi ingat, tidak boleh menjadikan hari Jumat menjadi hari khusus untuk bersedekah. Nah itu tidak. Jadi hari Jumat adalah hari yang sangat utama untuk bersedekah. Tapi jangan cuma nunggu hari Jumat. Nah itu masalahnya. Karena kalau kita hanya menunggu di hari Jumat, kenapa? Ketika kita mampu dilakukan hari Senin, kenapa tidak hari Senin, Selasa, Rabu? Kenapa tidak tiap hari? Nanti ada kisah yang sangat luar biasa ya, kayak yang nanti kita akan sampaikan tentang memberikan itu. Kemudian selanjutnya yang paling utama berikutnya Kak, yang paling utama. Ada yang utama subuh tadi, ada yang utama di waktu Jumat, ya kan utamanya di waktu subuh atau pagi atau itu utamanya, kemudian di hari Jumat ya itu utama. Yang paling utama, paling utama. Nah ini kata-kata semuanya teman-teman rekan-rekanku sesama pecinta pramuka kayak gitu. Karena saya sendiri pramuka mulai dari SD sampai kuliah, cuma ya pernah menjadi pradana, cuma ya gitu ya. Jangan sampai kita sia-siakan dengan semuanya. Ini adalah momentum paling utama. Tadi ada yang utama, ada yang lebih utama, dan ada yang paling utama. Yang utama adalah tadi waktu subuh. Ya, waktu kapan pun subuh itu maksudnya kapan pun waktunya subuh. Ya pagi, ya maksudnya pagi karena kita akan mengawali segala aktivitas kita mengawali dengan kebaikan. Berbagi dengan tetangga, berbagi dengan saudara. Insya Allah makanya di masjid-masjid itu banyak sekarang orang yang memberikan subuh, kita harus kajian subuh bagi makan, karena mereka mengetahui keutamaan bersedekah di waktu
subuh itu utama, yang lebih utama di hari Jumat, yang paling utama saat ini kita ada di tengah-tengahnya kata-kata semuanya. Jangan sampai kita sia-siakan. Siapa itu di bulan Ramadan? Masya Allah. Jadi jangan sampai nih, apalagi di 10 hari Ramadan ini terakhir ini, besok ini udah 10 hari Ramadan. Maka dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Ramadan kita ketika memberikan makan satu orang yang kita kasih makan, walau hanya 1 biji kurma untuk berbuka puasa, Mas, ya, kata semuanya, itu dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang kita beri untuk berpuasa. Jadi kita berarti sama seperti kita tuh dapat pahala 2 kali puasa. Jadi kita puasa 1 hari dapat pahala 2 kali gitu loh. Kurang apa kalau kita coba Ramadan sudah 19 hari, bagaimana sedekah kita? Ayo kita tanya sama diri kita, sudah ya benar ya, apa 1000, 2000, atau belum sama sekali? Masya Allah, ini orang sudah berlomba-lomba dari masjid buka bersama, saya mau sedekah 50.000. Coba kalau yang di masjid itu ada orang 100, ya bayangin, kita mendapatkan pahala berapa orang? Berarti dapat pahala 101. Kalau misalnya 1, karena kita puasa, Masya Allah, kita berpuasa, mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala puasa orang 100. Masya Allah, luar biasa. Ini Ramadan, nggak ada kita dapatkan selain bulan Ramadan. Walaupun hanya sebiji kurma. Karena ada orang yang biasanya orang yang hanya sebiji kurma memasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah ya. Ada seorang yang pezina, pelacur, cuma karena seteguk air masuk ke surga. Bisa, kita tidak tahu. Maka cari karunia Allah. Sekalian, cari karunia Allah. Karena apalagi ini momentum Ramadan. Nah, ini tadi Kak Dimas, kita berbicara tentang berbagi di bulan Ramadan, betul nggak ya? Iya. Nah, indahnya berbagi di bulan Ramadan. Maka ketika kita, ini tadi pertama, ingat kalau kita jiwa pengecut, kita tidak akan berani mengeluarkan uang untuk bersedekah, tidak berani memberikan. Kalau kita jiwa kesatria dan mengakui, kita jiwa kesatria, maka kita tidak akan takut untuk bersedekah. Kalau kita mengaku orang beriman, pasti kita suka bersedekah. Seperti itu. Nah, kemudian waktu yang lebih utama lagi kan tadi di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita bisa bersedekah di malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar. Kenapa kok bisa malam Lailatul Qadar? Nah, coba yuk kita kalkulasi, kita hitung-hitungan yuk. Yang pintar matematika, mungkin di sini ada yang pintar matematika ya. Biasanya kita sering banget dengar dalam surat Al-Qadar. Tadi yang saya baca, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, saya tanya, 1000 bulan itu berapa tahun Kak? Pernah kalkulasi belum Kak? Pernah hitung belum Kak? Ya pernah ya. Belum pernah ya? Oke. 1000 tahun itu coba kalau 1 tahun itu cuma 12 bulan. 12 bulan ya Kak? Iya, 12 bulan. Ketika dihitung coba dihitung coba 12 bulan 1 tahun. Berarti kalau 1000 tahun membutuhkan berapa bulan? Berapa tahun? 1000 bulan ya, 1000 bulan berapa tahun betulnya? 83 atau 80 tahun. Kita kalau 80 tahun. 80 tahun. Jadi kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, apalagi pada tempatan misalkan di bulan Ramadan, kita seperti bersedekah 80 tahun full tanpa berhenti. Mampu nggak? Ada nggak orang usia 80 tahun dari bayi, istilahnya dari baru ya nggak? Dilahirkan dia sudah bersedekah sampai dia meninggal bersedekah. Itu sangat sulit. Nah, mari kita melakukan sedekah di bulan Ramadan. Dan keutamaannya tadi apa? Keutamaan kita untuk tadi ini waktu ya, waktu utama. Nah itu rekan-rekan sekalian, jadi waktu yang paling utama adalah ini di momentum Ramadan. Ya, Ramadan tahun ini adalah, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Ya, kita kata semuanya. Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita.
Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita semuanya. Kenapa begitu? Iya, ini adalah Ramadan terakhir. Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Yang sudah lewat 18 hari lalu tidak bisa terulang lagi. Maksudnya apa? 1442 Hijriah akan habiskan. Dia akan meninggalkan kita. Jadi seumur hidup kita hanya bertemu Ramadan itu hanya satu kali. Jadi perhatikan kata semuanya itu. Kalau kita nggak mau maksimalin Ramadan, mau bulan apa lagi kita maksimalkan? Hidayah Allah itu dijemputkan, bukan di. Ya. Karena kalau hidayah ditunggu itu nggak akan sampai, sama seperti kita mau makan. Kalau kita mau makan, sedekah itu dipaksakan, jangan menunggu. Jadi bersedekah itu kan seperti orang-orang yang kayak kita mungkin ya, mau berinfak aja ada di dompet, uang ada 50 ribuan, 100 ribuan, 20 ribuan, sampai ke 10 ribuan, 5 ribuan, pasti diambil kalau nggak 2 ribu yang 1000. Iya kan? Nah, maksudnya ini kita hitung-hitung sama Allah nih, berarti kita berarti kepada Allah. Nanti ada kisah dari banyak kisah, nanti kita kalau cukup waktunya ya kita akan jelaskan tentang jadi intinya sekalian, untuk waktu yang paling utama adalah untuk sedekah ini di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada semua apapun yang kita lakukan kebaikan semua dilipat gandakan Allah. Berapa banyak kelipatannya? Nah, ini yang saya sendiri sampai sekarang mencari belum tahu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwasanya Ramadan atau orang yang sedang berpuasa semua amalannya Allah yang akan membalasnya. Jadi semua amal yang itu, nah sedekah Allah juga di bulan Ramadan yang akan membalasnya semua. Jadi kalau tadi yang kita bahas, ketika kita melakukan kebaikan satu, Allah dibagi dengan menjadi 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipat tak terhingga. Nah ini kalau di bulan Ramadan udah tak terhingga langsung, bukan terhingga. Nah jadi seperti itu tadi Mas, waktu yang utama adalah waktu subuh, ya kan? Waktu subuh dan kapanpun ya. Pertama adalah apa? Waktu subuh yang utama, kemudian yang paling lebih utama adalah di Jumat, kemudian yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Dan yang biasanya kita lakukan, yang harusnya kita lakukan, yang seharusnya kita orang yang beriman lakukan adalah bersedekahlah setiap waktu, setiap saat ketika kita memiliki harta terlebih atau kapanpun waktunya ketika kita sempat maka bersedekah. Baik itu dengan ucapan baik itu sedekah. Subhanallah itu seperti itu. Jadi jangan mengatakan sedekah itu tapi ini jangan karena Kaisan mengatakan sedekah mengucapkan yang baik-baik itu sedekah mau asal sedekahnya dengan yang baik dengan saja tidak baik karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya ketika membagikan sesuatu yang menghalangi jalan itu adalah sedekah. Masya Allah, itu sudah sedekah. Maka sedekah adalah amalan yang sangat utama dan waktunya bisa kita lakukan kapanpun. Tapi ada waktu utama dan lebih utama dari paling utama kita lakukan. Itu sebenarnya dari Mas. Baiklah Kaisan, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya tarik kembali kesimpulannya, waktu terbaik untuk kita melakukan sedekah itu yang utama tadi di waktu subuh, di waktu pagi hari ya Kak, dan yang lebih utama di waktu hari Jumat, dan yang paling utama di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini pahala yang kita dapatkan dalam setiap kebaikan itu berkali-kali lipat ya Kak ya, tak terhingga ya Kak ya intinya. Dan untuk bersedekah itu dianjurkan untuk sesegera mungkin ya Kak ya, dan kapanpun di saat kita memiliki sesuatu yang bisa kita bagi ya Kak ya, kemampuan kita. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya dan juga tadi. Langsung ini Kak, ada pertanyaan yang ketiga Kak. Bagaimana Kak pandangan Islam apabila ada seseorang yang dikaruniai harta yang berlimpah Kak? Nah, namun orang tersebut masih enggan bersedekah Kak. Nah itu bagaimana Kak? Adakah tegurannya gitu Kak? Baik. Insya Allah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan turun kepada kita semua pada bulan Ramadan ini.
Baik, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana sih orang yang diberikan harta berlebih, tapi menjadi orang yang bakhil, ya. Misalnya itu bakhil, untuk mengeluarkan harta saja, masya Allah. Makanya tadi Kak Dimas saya sampaikan, orang yang Islam, orang Islam yang beriman, dia akan membuktikan keimanannya itu dengan bersedekah. Oke, nanti bisa Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf itu sangat kaya raya kan? Kalau ada orang yang kaya, memiliki kaya itu dalam bentuk ya, bagaimana kaya ya? Kaya itu sebenarnya bukan harus berlebihan kan? Kaya itu sesuatu yang ketika kita sudah cukup dengan segala sesuatu, misalnya kita sudah cukup makan, cukup pakaian, kita ada yang lebih dari itu sudah masuk, kita sudah kaya. Nah, jadi kalau ada orang yang kaya, bakhil, bagaimana pandangan Islam kaitan dengan kalimat tadi? Kita mari flashback ke kisah Paul. Mungkin kita sering dengar, harta karun ya, gitu ya. Ini kan harta Paul, itu milik Paul. Apakah kita sadar bahwa sebetulnya Paul itu siapa? Paul itu orang yang sangat taat, ya. Paul itu orang yang sangat taat. Dia ini umat siapa? Nabi umat Musa, akhirnya dia jadi bendaharaannya nanti Fir'aun yang lihat asas semua mereka. Kita jelaskan lebih dahulu. Ini silakan kalian nanti kita bisa ambil tiba pelajaran dari kisah Paul. Paul ini orang yang sangat taat beribadah, dekat dengan agama Musa. Kemudian Paul ini adalah orang yang sangat miskin, karena kemiskinannya dia taat kepada Allah. Nah, maka hati-hati ketika kita diberikan kemiskinan, bisa jadi itu yang terbaik. Jadi Allah memberikan kepada kita itu, terkadang apa yang kita tidak suka itu bisa jadi yang terbaik untuk kita. Gitu loh. Jadi apa yang Allah bisa jadi kita inginkan itu yang terbaik untuk kita. Seperti itu. Maka lihat, Korun itu dia sangat taat awalnya karena dia orang yang sangat taat, dia miskin, taat kepada Allah. Akhirnya dia minta kepada Nabi Allah Musa untuk didoakan supaya menjadi orang yang setidaknya mampu lah, bahasa gitu ya. Kemudian diberilah oleh para Musa dia diberikan 2 ekor di domba, ya. Ada yang melewati kambing atau domba. Akhirnya didoakanlah oleh Nabi Musa. Ya, kita tahu sendiri Nabi berdoakan Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan, kemudian Nabi Musa, namanya Nabi Musa ini julukannya siapa? Nabi Musa, ada yang tahu dengan dasarnya? Nabi Musa mendapatkan julukan Kalamullah. Atau Kalamullah. Karena Nabi Musa ini mendapatkan gelar keutamaan dia untuk bisa langsung berbicara kepada Allah, tapi dia tidak bisa. Tapi dia harus berbicara Kalamullah. Nah, bagaimana kemudian ketika Nabi Allah Musa alaihi wasallam mendoakan kepada Qarun untuk keberkahan apa yang dia miliki, yang dimiliki oleh Qarun, kata-kata sekalian, Masya Allah, akhirnya betul-betul semua yang dimiliki Qarun berkah. Itu bukan hanya mungkin doa Nabi Musa, bukan hanya sekedar mungkin doa Nabi Musa, tapi kata orang dari Qarun. Ya. Berjalannya waktu kambing ya, mungkin dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa kambing ini nggak bisa, kalau kita kambing mungkin beranak 2 gitu kan, kayak 3 itu bisa 3, 4, bisa 3, 4, banyak terus berkembang besar banyak, terus semakin taat Qarun. Nah, hati-hati kata-kata sekalian, semakin taat Qarun kepada Allah, terus sedekah, terus berkembang sedekahnya. Kemudian semakin kaya lagi, semakin berkembang. Qarun semakin mengembangkan sayap, bahkan sayapnya untuk terus memperbesar kualitas Allah, memperbanyak kekayaannya kaya sampai memiliki bisa menjadi seperti saudagar ya. Akhirnya ini singkat cerita langsung kita pulang ya. Dia ini sampai menjadi sangat luar biasa kekayaan Qarun itu. Bahkan untuk gembok untuk yang mengunci berangkas hartanya pun
itu dari emas sekali mas, Masya Allah. Tapi saat itu apa? Ketika Musa alaihi wassalam meminta atau untuk mengeluarkan zakatnya, dan saat itu dia mengatakan ini adalah dari dia. Kesombongannya sudah keluar. Ya, akhirnya tidak mengeluarkan zakat, tidak mau berzakat, akhirnya akan dia begitu dan itu juga harta kekayaan seluruhnya dibinasakan oleh Allah, ditelan oleh duit satu pun tidak ada yang tersisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kakak-kakak sekalian yang berharta, mari ketika orang tua kita berharta, ingatkan kepada orang tua kita untuk bersedekah, berbagi. Apalagi belum menunaikan ibadah haji. Nah ini peringatan ini dari Rasulullah kan. Mampu beli mobil ya, gitu ya. Tapi tidak niat untuk menunaikan ibadah haji. Sedangkan haji ini adalah salah satu amalan yang penyempurna agama kita. Kalau ini kan rukun Islam ya. Yang kelima adalah haji satu hari sabila, menunaikan haji ya kayak. Jadi Rasulullah sendiri pernah bersabda, barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak menunaikannya, berarti dia pelit kepada diri sendiri dan pelit kepada Allah. Tidak ingin dia kan? Maka Rasulullah sangat mengancamnya, bahkan sampai mengatakan, saya tidak mau menyolatkan orang yang semacam itu. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan sampai harta kita menjadi bumerang untuk kita. Jadi banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang kaya-kaya yang sangat luar biasa seperti Namrud, seperti Qarun, mereka dibinasakan oleh Allah karena kekayaan dan kesombongan. Jadi terbaik adalah orang yang memiliki harta hendaknya berkasih sayang dengan saudara, berkasih sayang dengan tetangga, lingkungan, berkasih sayang dengan siapapun dengan memperbanyak bersedekah. Ya, kemudian mengeluarkan jangan lupa untuk zakat mal dan sebagainya. Begitu kalimat yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Kak Isa atas penjelasannya. Jadi kita sebagai umat Islam ya Kak, mungkin tidak hanya umat Islam, apabila kita sudah memiliki harta yang berlebih, pertama kita juga tidak boleh sombong ya Kak ya, karena di sini harta yang berlebih itu semuanya kembali lagi atas pemberian dari Allah ya Kak ya, dan kembali untuk Allah ya Kak. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti orang yang diceritakan dari Kak Isa tadi, seperti Qarun yang terlena karena banyak harta, walaupun itu tadi dari ketaatannya sendiri ya Kak ya. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya tarik dari Kak Isa. Selanjutnya nih Kak, kalau begitu artinya bisa nggak Kakak ceritakan nih pada kesempatan kali ini mungkin kisah dari seorang dermawan atau dari para sahabat Rasul yang mungkin bisa memotivasi diri kita. Ya. Baik, sekali lagi insya Allah terima kasih Kak Dimas. Sekali lagi saya sampaikan tadi saya sudah mengutip sedikit nama sahabat ya, sahabat. Yaitu Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, sebetulnya kata-kata sekalian banyak sekali. Saya mau ambil dari Abu Bakar, Umar bisa, Abdurrahman, tapi saya lebih cenderung Abdurrahman bin Auf lebih dahulu ya. Mungkin nanti kalau cukup waktu kita bisa atau lain nanti bisa. Baik, Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya raya. Kemudian dia ini mendapatkan keutamaan juga, Masya Allah, emang orangnya yang sangat zuhud ya kayak dia tidak butuh urusan dunia gitu ya, jadi dia mengutamakan urusan akhirat. Sampai ini ada sebuah ketika kisah dari saya tadi dari Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf ini menyedekahkan semua hartanya untuk jalan Allah. Semua, bukan sebagian, semua. Ini seperti Abu Bakar juga seperti itu sebetulnya. Abu Bakar pernah menyedekahkan ketika Umar datang dengan membawa separuh hartanya, membawa separuh hartanya untuk disedekahkan dalam perang Badar itu ya. Kemudian menurut Umar dia sudah bersedekah paling banyak. Ternyata apa? Abu Bakar sudah lebih dulu bersedekah seluruh hartanya juga. Kemudian apa ditanya oleh Rasulullah? Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan? Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Apa kata Abu Bakar sedih?
yang aku tinggalkan untuk anak istriku adalah Allah dan Rasul. Masya Allah. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada harta kekayaan dan lain sebagainya begitu. Ini kemudian kita kembali ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menyedekahkan semua hartanya. Kemudian dia berhijrah. Ya, ketika dia berhijrah tidak membawa harta sama sekali. Ya. Sesampainya dia di Madinah, dia berjumpa dengan salah satu sahabat Ansar. Dia kemudian dipersahabatkan, dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya, dipersaudarakan. Kemudian sampai dia ghirah untuk bersedekah antara sahabat. Sahabat Ansar menawarkan bagaimana tawarannya. Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku memiliki kebun kurma, memiliki kebun banyak ya, kebun ya. Di sana, beberapa kebun yang dia miliki. Kemudian pilih mana yang kau sukai, ambil. Berapa yang kau sukai, ambil. Kan, coba. Ini dengan sahabat, dengan saudara ini, saudara kan ini. Sedekahnya Masya Allah. Kemudian nggak cukup dengan itu, nggak Dimas. Bagaimana lagi? Apa kata sahabat Ansar tadi? Wahai saudaraku, aku memiliki 4 orang istri. Ya, Masya Allah. Aku memiliki 4 orang istri. Lihat, mana yang kau condong kepadanya, yang lebih cantik kepadanya, sampaikan kepadaku akan menceraikan dia dan boleh menikahinya. Masya Allah. Ini ya sedekahnya nggak main-main lagi ya, kayak itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang bersedekah itu butuh pengorbanan, kayak butuh pengorbanan. Dan hanya jiwa-jiwa orang besar ya yang mampu seperti itu. Di masjid mampu nggak gitu ya? Insya Allah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf hanya minta. Tidak, aku hanya minta kau tunjukkan di mana jalan ke pasar, ya. Pasar. Cuma itu kan? Itu aja ya. Jadi di antara ke pasar itu, dia cukup di situ 1 pekan dia di situ bayang. Seorang Abdurrahman bin Auf ketika memang sudah dipilih menjadi orang yang sangat dermawan, kemudian dia memang dipilih menjadi orang kaya oleh Allah, maka satu pun tidak ada yang bisa menolaknya. Dia Abdurrahman bin Auf tanpa membawa apapun. Dia bekerja kepada orang, mendapatkan harta, dia sendiri, dia berjualan, dia menjadi saudagar lagi kaya. Masya Allah, luar biasa Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada lagi kisah dari Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau ini membantu ada suatu daerah, suatu di mana daerah itu memang terkena wabah, Kak Dimas. Wabah, ini wabahnya bukan penyakit sih ya, penyakitnya lebih ke tanaman. Ya, yaitu ada yang darurat dan mengatakan jeruk, begitu ya kayak. Ada yang mengatakan kurma, begitu. Tapi saya lebih suka ke jeruk ya. Jeruk itu busuk, hampir semua petani itu kerugian, merasa rugi karena nggak ada satu pun yang bisa dipanen, gitu kan? Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini memang orang yang sangat dermawan. Dia kemudian bertanya kepada orang-orang, apakah mereka merasakan kerugian yang sangat besar? Ya, baik, kalau gitu semua hasil tani yang ada di sana, di negeri itu, beli dengan harga terbaik. Maksudnya harga ketika jeruk itu tanaman itu yang maksudnya dalam keadaan sempurna. Kalau sekarang di sini jeruk 10.000, ya saya beli 10.000 gitu per kilonya, kali berapa ratus ton gitu ya. Wah, mungkin bukan ratus ribu lagi, bukan ratus lagi, tapi ribuan ton gitu ya. Ini dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi belinya ini bentuk sedekah. Ya, kenapa kok bisa bentuk sedekah? Ya, bukan beli itu namanya. Ya. Kalau beli itu paling saya kita mendapatkan manfaat, atau mendapatkan manfaat. Dapat untung, Anda dapat manfaat dari apa yang Anda beli. Itu muamalah. Nah, sedangkan itu tidak kan? Apa itu? Apa jeruk itu coba? Kalau kita tidak tahu itu jeruk itu. Tapi itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian diambillah atau dikumpulkan ketika sudah dibuat. Senang nih, semua yang ada di yang punya itu pasti seneng kan nih Mas. Siapa yang kasih waduh hasil tani saya ini dibeli dengan harga bagus walaupun dalam keadaan hancur. Tapi lihat kuasa Allah. Di sisi lain Allah buat wabah untuk apa? Untuk tanaman di daerah lain Allah buatkan wabah untuk manusia, penyakit, dan obatnya bisa. Nah makanya dikatakan dari kurma yang busuk, agak busuk gitu. Jadi dikatakan bahwasanya yang satu daerah ini tadi maaf
terkena wabah penyakit kulit kayak gitu. Dan orang katanya sedekah apa sebenarnya? Maksudnya obat terbaiknya adalah dari jeruk itu tadi. Jadi dibeli kembali oleh orang-orang yang di sana 2 kali lipat harga dari apa yang dia beli tadi. Kalau di sana beli 10.000, dia beli 20.000. Jadi lihat keutamaannya. Ya kalau dilihat untuk sedekah Abdullah bin Auf tadinya beli 10.000 dibeli 20.000. Padahal ini barang tidak pantas. Ya kan? Masya Allah. Ini adalah salah satu keutamaan untuk bersedekah. Masya Allah adalah insya Allah dimulai Allah. Banyak kisah yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita ambil dari sedekah kita. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri karena mengetahui keutamaan bersedekah, dia sedang berpuasa kesemasan sama seperti kita. Dia cuma memiliki 2 potong roti kan, kemudian cuma satu gelas air dan 2 potong roti. Ada pengemis datang meminta untuk dikasihani gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal ambil roti 2 potong itu, dua-duanya diberikan oleh pengemis ini tadi, dan dia hanya berbuka dengan air seteguk dan berbuka dengan bersahur juga dengan air. Ada lagi dari Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Saya kenalkan. Mungkin kita tidak lagi cukup, tidak waktunya nanti daripada nggak cukup ya, cukup ya. Cukup ya, oke, cukup kita jelaskan Umar bin Abdul Aziz juga. Sedikit aja, baik. Oh ya, nah jadi untuk yang jelas kita perhatikan kakak semuanya, keutamaan dari bersedekah ini hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang dermawan untuk mudah mengeluarkan sedekah kita kepada lingkungan kita, hanya menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Abdurrahman bin Auf orang yang sangat dermawan luar biasa, memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi perhatikan baik-baik, beliau tidak lantas untuk menyenangkan dirinya. Kenapa? Karena setiap dia berbuka puasa dia selalu menangis. Ketika dia diberikan makanan yang enak-enak, dia nggak berani makan. Kenapa? Dia orang kaya loh, ya, orang kaya nggak berani. Dia ketika dihidangkan makanan, dia selalu menangis. Makanan dia apa? Orang kaya dia bukan berarti dia menyiksa diri ya, tapi karena dia cinta kepada Rasulullah SAW, dan dia sampai menangis, dia mengatakan, ya Allah, apakah kebaikanku di dunia ini kau balas di dunia ini? Oh sampai sebegini, saya sudah berikan semuanya untuk kau kembalikan lagi kepadanya. Mungkin orang mau kaya katanya bersedekah. Ya, kalau orang mau kaya bersedekah. Jangan ingat, tadi saya dapat motivasi dari seorang cucu dari Buya Hamka ya. Nah, ya, kata beliau, ingat, sedekah yang kau makan akan menjadi kotoran. Sedekah yang rezeki yang kau makan akan jadi kotoran. Rezeki yang kau berikan kepada orang kau sedekahkan itu akan kekal abadi selamanya, dan kamu akan menikmatinya di surga. Insya Allah. Luar biasa sekalian. Jadi Abdullah bin Auf menangis setiap mau makan enak itu karena mikir tetangganya kan. Kalau Umar bin Khattab dia nggak mau tidur sebelum siapa? Rakyatnya semuanya sudah tidur, dan kalau ada rakyat kelaparan dia sendiri yang bawa beras untuk memberikannya. Gitu. Masya Allah. Itulah sifat-sifat kesatria, sifat-sifat tauladan kita yang harusnya kita ikuti gitu kan. Kenapa Abdurrahman bin Auf menangis? Karena kata Abdurrahman bin Auf, saya belum pernah melihat Rasulullah makan makanan enak-enak semacam itu. Selama saya hidup belum pernah melihat Rasulullah makan. Apakah pantas makan makanan saya ini? Abdurrahman bin Auf sangat mencintai Rasulullah SAW. Ya, dia selalu memberikan hartanya, taburkan kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak ada satu pun orang yang diberi dengan Abdullah bin Auf dari keadaan lapar. Jadi ya, ketika sedekah bisa menjadikan kita kaya apa? Bukan hanya jangan selalu begini. Loh, saya kan kaya, saya kan sedekah bukan kaya bukan seperti itu konsepnya. Berarti biasanya orang yang bersedekah mendapatkan kepuasan hati dari Mas.
kepuasan hati, dan wallahu alam itu juga yang bisa memberikan keberkahan dalam rezeki yang kita dapatkan. Seperti itu dari Mas Mungkin atau apa kisah kita seperti itu saja. Insyaallah, terima kasih Kak Iksan, kisah yang kita dapatkan sangat menginspirasi. Semoga kita di sini dapat termotivasi dari kisah seorang dermawan dari Abdurrahman bin Auf, karena beliau sudah mencontohkan kepada kita semua. Beliau saja rela ya Kak untuk menyerahkan semua hartanya untuk berbagi. Lalu kenapa kita sebagai salah satu umat Nabi Muhammad tidak bisa untuk mengeluarkan sedikit saja ya Kak, yang kita miliki sesuai kemampuan kita mungkin ya Kak, untuk dibagikan ke orang lain ya Kak, yang nanti berkatakan ya Kak. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih Kak. Sangat luar biasa ya Kak, tadi dampak dari bersedekah tadi kita mendapatkan kepuasan hati dan mendapatkan balasan rezeki di dunia maupun nantinya di akhirat ya Kak. Nah oleh karena itu Kak, bagaimana nih Kak cara kita yang susah bersedekah itu Kak agar menjadi seseorang yang ringan untuk bersedekah Kak? Mungkin ada nggak kiat-kiat atau langkah terlebih dahulu gitu Kak, bisa dijalankan? Saya akan kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Mas Wali silakan dibuka. Ini yang harus kita perhatikan ya kan? Surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya bagaimana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Permisalan bagi orang-orang ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Amwal permisalan bagi orang-orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya amwalahum fi sabilillah, hanya untuk mengharapkan Allah di jalan Allah, maksudnya untuk memberi makan orang miskin itu bisa dia. Kama tali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ini seperti kita ini menanam sebuah benih kayak benih ya toh. Kemudian satu butir ini tadi jadi matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila ya. Dia akan mengeluarkan 7 sab'a sanabila fi kulli sunbulatin. Jadi sab'a sanabila itu akan tumbuh kemudian bercabang menjadi 7 cabang ya, menjadi 7 cabang. Ini dalam Al-Quran Allah yang berfirman-Nya ya. Kemudian kemudian dari setiap tangkai itu akan berbuah 100 buah. Nah, coba kita hitung. Satu yang kita tanam akan tumbuh menjadi 7 tangkai ya, 7 tangkai atau cabang ya. Kemudian dari setiap tangkai ini tadi akan berbuah 100 buah. Itu kalau 7 kali 100 berarti 700. Nah, sesuai dengan apa yang hadir dia sampaikan tadi katanya. Ini Allah Subhanahu wa taala berkenan seperti itu. Jadi bagaimana kiat kita supaya kita ini ringan untuk bersedekah ya. Yang pertama adalah kita kembalikan kepada diri kita. Ketika kita bersedekah tidak akan menjadi miskin. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Yang ada apa? Yang ada adalah orang miskin karena tidak bersedekah. Tidak ada orang miskin karena sedekah, ya, tidak ada. Jadi orang yang senang bagi bersedekah tidak akan juga. Oh, yang tadi, ingat, tapi niatnya tidak ada ya. Iya kan? Kalau lagi ada yang bermana mau bisa disilah. Karena dari habar yang sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah yang Maha Luas. Allah yang Maha mengetahui, Allah mengetahui dan memiliki segala macam kekayaan di dunia ini. Bahkan kita sebaiknya kita bersedekah, mohon kita bersedekah ya Allah, beri keberkahan kepada diri, keberkahan kepada hidup saya, keberkahan kepada usia saya. Karena sedekah ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Maka
kenapa ini saya sampaikan juga dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ya, sekalian, surat Al-Munafiqun itu juz yang ke-28 ya. Ini dalam surat Al-Munafiqun menjelaskan bahwasanya ini jangan sampai kita rugi sendiri. Kenapa kita rugi? Ini untuk motivasi kita dari Mas. Pertama, dijelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm ahadukum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Yang artinya bagaimana? Maka infakkanlah, sedekahkanlah harta kalian. Jawab sekarang, karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Ingat kata Anda, jangan tunggu nanti karena jadi tidak benar-benar. Sedekahkan, infakkan hartamu. Mimpi dari ahadukum. Jadi sebelum sampai kepada kalian kematian, jangan sampai kematian itu mendahului sedekahmu. Maksudnya, jangan sampai kematian mendahului sedekahmu. Dalam cara menentukan seperti itu. Kenapa kok jangan sampai mendahului sedekahmu? Ketika kita itu duluan dengan maut, maka dijelaskan dalam ayat yang tadi, ya, kemudian fayaqulu rabbi, dia berkata kepada ya Allah, fayaqulu ya rabbi, ya Tuhanku, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Kalaulah engkau bisa mundurkan waktu usiaku, bisa menjadi apa, bahkan kalau bisa menghidupkanku kembali, maka wa antum minas shalihin, maka aku akan lebih bersyukur dan aku akan bersedekah kepada siapa, maksudnya ketika dia menjadi orang yang tidak atau telat untuk bersedekah, maka rugi karena banyak orang yang tidak bisa bersedekah, ingin kembali ke bumi hanya untuk bersedekah seperti itu tadi Mas. Jadi kiat-kiatnya adalah paksakan untuk bersedekah. Ya, kiat yang pertama adalah paksakan supaya terbiasa. Paksakan supaya terbiasa, dan ketika sudah terbiasa kita akan merasa ingat untuk mengeluarkan. Betul. Pertama dipaksakan agar menjadi kebiasaan, kemudian setelah itu akan menjadi kebutuhan. Ketika butuh ini jadi kebutuhan, pertama paksakan. Tiap beribadah seperti itu kan? Baik sedekah, pertama paksakan, tiapnya. Kedua, jadi apa? Pertama paksakan supaya menjadi terbiasa, kemudian agar menjadi kebutuhan kita, dan yang terakhir ketika kita sudah butuh biasanya kita akan mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi tidak bisa kita menikmati ibadah, tidak bisa kita menikmati sedekah kalau kita tidak memaksakan dulu gitu. Kita mau bersedekah 50.000 itu kayaknya ya susah ya kayaknya, tapi kalau kita sudah memaksakan, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan menjadi itu sebuah kebutuhan untuk kita selanjutnya. Wallahu a'lam menjaga ini. Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak. Jadi di sini untuk langkah-langkah kita agar menjadi seorang yang ringan dalam bersedekah itu pertama harus kita paksakan dari diri kita supaya kita menjadi terbiasa, dan nantinya kita akan menjadikan sedekah itu sebagai kebutuhan kita ya Kak ya. Baiklah, langsung nih Kak, setelah semua pertanyaan dari rekan-rekan tadi dan kerja sudah terjawab semua nih Kak, mungkin dari para peserta menurutkan dia dalam bersedekah, karena kadang seorang manusia biasa seperti kita susah melihatnya awal melihatnya iya Kak. Dibacakan kan? Oke nih Kak, ada dari rekan kita di rumah nih Kak, bertanya Kak, bagaimana sih meluruskan niat dalam bersedekah? Karena kadang seorang manusia biasa seperti kita ini susah dalam mengontrol niat Kak. Kadang awalnya niatnya karena Allah, nah pas sudah memberi ada rasa gila akan pujian Kak, dan kayak ngerasa udah memberi sedekah itu Kak. Jadi bagaimana Kak cara mengistiqomahkan niat hati ini supaya tidak
berubah-ubah. Masya Allah, siapa itu yang bertanya? Ini dari Muhammad Saputra. Muhammad Saputra. Ya. Masya Allah. Dari SMA 01 Kota Bumi. Ya, assalamualaikum Kak Muhammad Saputra. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Pertama, kiatnya bagaimana meluruskannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Jadi dari hadis tersebut menjelaskan kata Saputra tadi. Iya, Kak Muhammad Saputra, Kak Muhammad Saputra ya. Memang setan itu akan selalu membisiki. Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menjadikan kita itu kufur, untuk menjadikan kita itu maka katanya akan iblis itu berkata, silakan aku masuk ke neraka, tapi izinkan aku mengganggu umat Rasulullah begitu. Tapi hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu untuk melawan mereka. Jadi teruskan itu pemekaran hijrah itu sulit apabila kita hijrahnya. Karena ini nanti ada kisahnya sebetulnya ya, tapi nggak mungkin kita ceritakan namanya, mungkin bisa jadi bisa untuk lain waktu kita sambung. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan kalian. Jadi Kak Saputra, Muhammad Saputra, jadi kalau kita awal niat kita adalah baik, kemudian di akhir kok ada perasaan-perasaan bagaimana gitu ya, ingin disepuji, nah itu adalah yang akan menghancurkan amalan-amalan kita. Masya Allah. Tapi ketika kita ketika ada rasa itu tumbuh dalam diri kita mulai keluar rasa itu tadi, segera beristighfar, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena itu dari diri syaitan. Ya, ketika kita memang niatnya sudah tulus tadinya, benar-benar mendapatkan keridhaan Allah kan, saat Muhammad Saputra ya. Tapi syaitan akan begini. Sudahlah tuh. Ya, sebenarnya itu. Akhirnya kita karena ada seorang sahabat yang hafir Quran, ya, namanya Abdullah ini, beliau hijrah dengan Rasulullah, sama-sama jalan dengan Rasulullah. Tapi dia hijrahnya ini cuma untuk mendapatkan, di situ di hadis itu menjelaskan, "Maka hijratuhu di dunia yusibuha." Apabila dia hanya ingin mendapatkan dunia, maka jangan diembel-embelin saya bersedekah supaya kaya, gitu ya. Jangan, sedekah itu pastilah menjadikan kita kaya. Kalau tidak kaya harta kekayaan, seperti itu. Jangan salah tafsir, gitu ya. Wallahu a'lam, kalau misalkan Allah akan takdirkan kita menjadi orang kaya itu karena melalui wasilah sedekah kita ini. Jadi orang yang ketika kita meluruskan niat, ya caranya seperti itu. Jangan sampai kita terjadi ada seorang sahabat, orang yang disahkan oleh Rasulullah, orang yang dilemparkan pertama kali ke neraka. Siapa itu? Ya salah satunya orang yang dermawan. Orang dermawan bisa masuk neraka. Padahal jelas orang sedekah itu wasodakul tuktirul fatiha sama tuktirul ma'unna. Jadi kalau orang yang bersedekah ini, dan kata Rasulullah, tuktirul mau karena tuktirul fatiha karena tuktirul ma'unna. Jadi dia ini pemutus keburukan, sebagaimana air yang memadamkan api kan. Jadi kalau kita ini tadi yang Muhammad Saputra, bagaimana cara meluruskan niat, kembalikan kepada Allah karena tidak ada tidak ada keburukan kecuali datangnya dari syaitan, dan tidak ada kebaikan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali luruskan niat. Jika ada bisikan-bisikan lain syaitan seperti itu, mari kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, itu dalam keadaan salat itu seperti itu Kak Dimas. Biasanya kalau kita lagi salat, Allahu Akbar, wahyu. Iya. Apa yang hilang aja kan masuk di kepala dia. Di sana tadi. Ketika sudah seperti itu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludahkan ke kiri sebanyak 3 kali. Tapi kalau kita salat berjamaah jangan kuat yang ludahnya ya. Jadi kisaran saja. Boleh itu untuk menghilangkan setan-setan. Jadi kita bisa khusyuk lagi. Gitu kan ketika kita mau melakukan kebaikan, setan membisiki kita untuk melakukan ria, kemudian sum'ah ya, supaya didengar orang, gitu kan. Nah, cepat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kembali luruskan ini. Ya, insyaallah sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin cukup Kak Saputra. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Ihsan atas jawabannya. Jadi itu ya Kak, Kak Muhammad Saputra. Jadi apabila kita
mulai ragu dalam niat kita untuk melakukan kebaikan, jangan lupa untuk kembali mengingatkan kepada Allah ya Kak ya, dan jangan lupa untuk selalu beristighfar ya Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Maulana Adnan. Saya ini Kak dari Kalimantan Utara. Apa nih Kak manfaat dari berbagi di bulan Ramadan, dan apakah sedekah sebaiknya hanya dilakukan di bulan Ramadan? Ini sebenarnya dijelaskan saya ya. Jadi utamanya banyak sekali. Sebetulnya untuk supaya kita lebih sehat ya. Ada bahkan sebenarnya tadi banyak yang kisah tadi inspiratif juga, ada yang orang yang sakit bertahun-tahun ya. Karena dia udahlah atasnya sudah disedekahkan saja. Udah itu dia kena cancer stadium akhir kan? Kena cancer stadium akhir ya. Dia sudah atasnya apa-apa bisa udah nggak ikhlas sedekahkan semuanya. Udah besoknya katanya diponis tinggal 2 hari lagi usianya. Tinggal 2 hari lagi usianya. Coba kalau kita gimana? Untuk apa harus kita coba? Maka kita lihat apa yang kita makan jadi kotoran yang kita sedekahkan kekal, yang kita apa yang kita simpan akan menjadi rebutan yang kita sedekahkan kekal ya. Jadi orang yang sedang tadi orang akan stadium akhir kan ya, itu dia tinggal diponis 2 hari lagi untuk mungkin bertahan seminggu lagi lah kata dokter, namanya polis dokter bukan Tuhan ya kan. Akhirnya ketika hal terjadi dan diberikanlah kepada untuk bangun mesin saya dia kok enak badan saya. Besoknya 2 minggu lagi kok masih sehat. Dokter bingung loh, kok bawahnya bagus loh, kok makin lama kok sembuh hilang cancer yang ada di luar. Wallahu itu mungkin keajaiban Allah yang sudah ada. Makanya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak, apabila kita mengurus untuk Allah, maka ketika Allah sudah berkehendak ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkata kun, jadilah, maka jadi. Apabila kita sembuh maka jadi. Maka akan sembuh. Masya Allah. Jadi keutamaan bersedekah itu sangat banyak, tidak bisa kita sebut. Tapi kita bahas seharian pun ini gitu ya. Dan itu. Kemudian terima kasih Kak. Siapa tadi? Maulana Adnan. Maulana Adnan ya dari Kota Utara ya. Dan waktunya tadi Kak, apakah di bulan Ramadan saja? Waktunya apakah di bulan Ramadan saja? Tadi juga sudah dibahas ya. Waktunya ada yang utamanya. Kapan saja bisa itu, ya. Tapi ada yang utamanya di waktu subuh ya, kemudian di hari Jumat. Tapi yang paling utama ada di Ramadan ya. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ya. Jangan sampai sia-siakan Ramadan kita gitu. Sedekah itu bisa di kapan saja. Bahkan waktu kita sakit, bagus juga itu sedekah ya. Bisa menjadikan insya Allah kita bisa diangkat penyakit kita. Berharap waktunya dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu Kak Adnan ya. Dari Kota Utara. Terima kasih pertanyaannya, jazakumullah khairan. Terima kasih Pak Iksan atas jawabannya. Oh ya. Langsung aja ya Kak ya. Ke pertanyaan terakhir nih Kak dari Desi Isna ini dari Kuarang Bukamayang Kak. Masya Allah jawabnya Bukamayang ya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi orang-orang yang meminta-minta atau pengemis di jalanan? Yang banyak bertebaran biasanya di kota. Nah, padahal orang tersebut masih sehat bugar dan seyogyanya mampu bekerja. Apakah kita boleh mengabaikannya atau menolaknya untuk berbagi? Astagfirullah ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat luar biasa juga ya. Ini memang fenomena yang sangat luar biasa di lingkungan kita. Ini kadang-kadang ada orang laki-laki dia lihat membawa orang yang buta untuk jadi pancingan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Allah berikan kemudahan dari sini kepada mereka semuanya supaya tidak seperti itu lagi. Baik, kadang-kadang semuanya Kak Desi tadi ya yang dari Kuala yang Kak mau Bukamayang ya. Ya Allah, jauh sekali. Terima kasih Kak pertanyaannya. Pertama, kakak sekalian yang harus diperhatikan. Seorang pengemis ini tidak layak mendapatkan tidak dari kita sebetulnya. Kenapa dia layak? Ketika kita memberikan, kita akan mencontohkan kepada dia atau kita akan menanamkan kepada diri mereka itu untuk terus seperti itu. Kita yang malah yang mengajarkan yang semacam itu. Jadi pertama
Tadi ada keutamaan untuk bersedekah, tapi kita mau bersedekah cari orang lain lagi. Di pasar itu terkadang ada penjual yang tidak mampu, yang kelihatannya tidak lebih bermanfaat ketika kita berikan semacam itu, supaya mereka itu yang suka mengemis, yang suka minta-minta semacam itu, apalagi model sekarang ini, mohon maaf, casingnya mengamen, casingnya pengamen. Mungkin itu pekerjaannya kan ya. Casingnya pengamen, tapi pengamen yang sekarang itu sudah dibungkus dengan casing pengemis. Bagaimana kok bisa dikatakan dengan casing pengemis? Ya bagaimana tidak? Cuma lewat minta-minta gitu, ini malah atau pengemis ya doang, malah pengemis gitu kan? Masya Allah, ini masih lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Jadi Kak Desi yang insya Allah dirahmati Allah, dimudahkan Allah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya adalah, bolehkah kita memberikan orang-orang yang pengemis itu kita beri kita sahami ya Kak ya? Kalau saran dari saya, jangan dienakkan mereka dengan semacam itu. Lebih baik kita memberikan seperti kita lihat di pasar, Pak. Kalau kita dapat banyak lah penjual-penjual yang kayaknya dia Allah kasihan, belilah mereka dengan atau orang yang jualan di pinggir jalan, ya bagaimana? Beli mereka dengan sedekah, itu lebih bermanfaat karena mereka berjuang untuk mendapatkan rezeki dengan cara halal. Kenapa kok kata-kata tidak dianjurkan? Pertama, ketika kita sering memberikan semacam itu, dia akan jadi tuman bahasa kita ya. Jadi tuman, kalau udah tuman itu bahaya, jadi kebiasaan gitu. Jadi dia merasa satu hari dapat sekian. Bahkan ada yang mengatakan omset mengemis saja satu hari bisa 1 juta. Waduh, kita aja kerjain lewat modal kantin cuma dapat berapa 100.000, jadi alhamdulillah gitu ya. Bahkan dia akan terbiasa. Sudah abaikan saja supaya dia bisa menjadi. Kalau ini saran dari kenapa? Karena Allah sendiri mengancam. Rasulullah mengancam orang yang mengemis, dia nanti datang kepada Allah di hari kiamat tanpa membawa secuil daging pun. Baik. Dia tidak akan membawa daging. Dari rahmat Allah yang sudah ditetapkan di dia memilih cari cara yang semacam. Padahal rezeki kita itu dari gariskan semua Allah. Mau kamu ngemis, nggak ngemis, rezekinya sama. Ya. Kamu jadi, karena saya sendiri ini, saya jadi pembina pramuka, saya jadi guru, ketika saya tentu sama aja jatuhnya gitu. Ketika kita hitung pakai matematika kan, kita menjadi pembina pramuka sekian, dapat ada sasaran sekian. Begitu saya dari dunia kepramukaan yang ada cuma berapa sekolah saya tinggalkan, saya fokus ke satu sekolah hajat. Sama saja ternyata gitu. Jadi konsep rezeki itu semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Semenjak kita dalam kandungan, semenjak kita dalam kandungan itu Allah sudah empat perkara ini yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam ibu kita sejak kita masih dalam kandungan. Pertama, usia. Kedua, rezekinya. Ya, ketiga, bahagia atau yang keempat, sengsara di dunia. Jadi dia tidak bisa memperbaiki, kecuali yang bisa memperbaikinya adalah sedekah dan doa. Jadi sedekah itu bisa jadi mengubah segalanya, karena Allah bisa menjadikan dia dari perantara sedekah, dari perantara doa untuk mengubah segalanya. Begitu Kak Gimana? Itu Kak Desi ya, dari Warna Bunga Mayang. Ya. Terima kasih pertanyaan, mudah-mudahan jawaban Kakak bisa diterima dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saran kakak ya, sudah orang-orang pengemis itu jangan dikasih enak, jangan kuman mereka itu ya. Banyak pekerjaan yang harus bisa mereka lakukan. Nah, itu kan. Terima kasih Iksan atas jawabannya. Alhamdulillah ya Kak, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab semua, dan semoga apa yang sudah dikasih oleh Kak Iksan kepada kita semua dapat kita cermati dan kita amalkan ya Kak tentunya. Dan di sini sesuai yang ada di pamflet Kak, kita dari kerja mengadakan door prize Kak. Kan tadi peserta nih Kak yang bertanya. Sekarang gantian Kak, kita ya Kak yang bertanya untuk 3 orang peserta. 3 orang peserta ya. Baik. Oh ya Kak. Nah, apa satu saja, nggak apa-apa.
Mungkin satu nggak jadi kak, tiga. Ternyata waktunya nggak cukup tadi dari itu. Langsung aja nih kak, satu pertanyaan dari Iksan atau dari saya? Oh, silakan kalau ada Ya dan kak, pertanyaan dari saya kak tadi dari penjelasan kak Iksan tadi dari surat Al-Baqarah ayat 261 ya kak. Di situ di setiap kita bersedekah akan di setiap satu benih itu akan menanam satu benih itu akan tumbuh berapa cabang dan akan menjadi berapa banyak kebaikan yang kita dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu Pak. Mungkin ada dari peserta yang bisa jawab tercepat dan terbenar ya kak ya, langsung bisa dijawab dari rekan-rekan di rumah kak. Waktunya 1 menit ya kak ya. Ada? Minta diulang pertanyaannya. Assalamualaikum. Oke. Pertanyaannya kak. Ada ya. Oh, baik, pertanyaan sana. Ya tadi saya juga sudah bilang lagi pertanyaannya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjelaskan bahwasanya permisalan dari orang yang menyedekahkan hartanya, berinfak gitu ya di jalan Allah, akan mendapatkan balasan seperti bagaimana ya, seperti itu tadi ya, biar berpikir dijelaskan. Silakan, mungkin sudah jelas ya kak ya. Jadi akan mendapatkan balasan seperti apa dan bagaimana balasnya itu dari sedekah infak yang kita berikan. Silakan, siapa kak? Present, ada present? Belum ada. Kalau nggak ada, saya tercancel. Baik kak, masih ditungguin kak jawabannya. Iya pada mana? Gak usah takut salah ya kak ya. Kamu gak takut salah. Iya kak. Oke, bismillah Kak. Assalamualaikum. Oke, siapa? Nama? Saya Kak Muhammad Saputra dari Kuaran Kota Bumi Lampung Selatan. Yang Muhammad Saputra dari Kuaran Kota Bumi Selatan. Ya, silakan Pak Muhammad Saputra. Oke, bismillah ya Kak. Yang saya tangkap ya Kak dari pertanyaan Kakak tadi tentang ketika kita bersedekah, balasan apakah yang kita dapatkan dan balasan seperti apa itu. Nah, yang saya tangkap ya Kak, ketika kita bersedekah, maka di akhirat itu kita akan mendapatkan doa-doa yang telah orang-orang yang telah kita sedekahkan Kak. Contohnya Kak, ketika kita ingin melakukan suatu amalan ya Kak, tentu setiap amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah ya Kak, terutama di bulan Ramadan. Jadi menurut saya ialah apa sih yang kita dapatkan dari sedekah kita, yaitu keberkahan serta keridhaan Allah Kak. Karena setiap manusia dalam melakukan suatu amalan atau suatu ibadah itu ialah hanya mengharapkan ridha Allah Kak. Bahkan untuk masuk surga saja kita hanya membutuhkan ridha Allah Kak, bukan ridha manusia atau ridha orang yang kita beri, tapi ridha Allah Kak. Jika kita bersedekah, sedekah itu seolah-olah kalau kata Habib Husain Al-Jafar, ketika kita ini bersedekah, kita ini bukan bersedekah ke orang itu, tapi ketika kita ini bersedekah, kita bersedekah kepada Allah langsung Kak. Jadi gitu Kak menurut saya Kak. Maaf ya Kak kalau salah. Oke, terima kasih. Siapa tadi Kak? Muhammad Saputra dari Muhammad Saputra dari Kota Bumi Selatan. Baik, Kak Muhammad Saputra. Sebetulnya jawabannya sih terkait dengan apa sih namanya, terkait dengan pembahasan tadi, ya mungkin untuk keseluruhan seperti itu ya bisa disampaikan. Tapi sebetulnya yang ditanyakan adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman bahwasanya matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Nah, di situ menjelaskan Allah memberikan permisalan ya, permisalan
bagi siapa yang bersedekah maka akan mendapatkan apa, begitu sebagaimana Pak mendapatkan. Misalkan di situ tadi apa? Sebenarnya kalau buka Quran tadi tahu semua itu Kak ya? Iya, Kak. Itu sudah artinya sudah sekali di Al-Quran itu. Maaf Kak, Saputra tadi, terima kasih tadi ilmu juga ya beliau sampaikan Muhammad Saputra kurang tepat bagaimana? Kalau menurut saya kurang tepat. Sebenarnya jawabannya simpel itu. Iya. Simpel sekali ya. Iya, iya. Seperti kita saya kasih ini seperti menanam satu benih ya. Ayo akan bagaimana? Ada lagi silakan. Satu lagi kalau bisa jawab. Kalau tidak kita tutup. Iya. Atau kalau tidak kita dapat ya, yang ini kakak itu tadi ya. Karena beliau sendiri yang bertanya begitu kan ya? Iya. Yang menjawab. Iya. Bagaimana? Ada yang mau menjelaskan sekali? Satu lagi, ayo. Jangan takut. Kak Saputra tadi sudah berusaha, tapi memang bagus penyampaian beliau. Ada berkaitan tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian ada yang pertanyaannya adalah bagaimana permisalan dalam surat Al-Baqarah ayat 261? Ya. Mungkin masih ada yang buka Quran. Oke, 5 mundur ya? Ya, 5 mundur. 5 4 3 2 ada? Siapa lagi dua? Nah, ada ini Kak dari Muhammad Saputra. Dari Muhammad Saputra bagaimana? Menjawab yang satu benih mungkin ini maksudnya akan mendapatkan 700 kali lipat balasannya. Iya, betul sekali Kak Muhammad Saputra dari Kota Misalkan ya. Iya, terima kasih Kak Muhammad Saputra ya. Tadi yang ditanya dari itu karena Allah berfirman bahwasanya orang yang bersedekah seperti dia sedang menanam satu benih dan setiap benih menyampaikan atau tumbuh 7 tangkai dan di setiap tangkai maksudnya itu menjelaskan benar. Tapi sudah benar. Terima kasih Kak Muhammad Saputra. Selamat mendapatkan door prize dari acara kita ini ya. Oke, silakan kembalikan ke Kak Ali. Baiklah Kak, untuk Kak Muhammad Saputra tadi yang sudah beruntung, nanti untuk informasi lebih lanjutnya silakan menghubungi kontak person pada kegiatan kali ini. Baiklah Kak, berhubung waktu sudah menjelang berbuka ya Kak ya, terima kasih Kak atas waktunya dan juga ilmu yang telah Kakak sampaikan kepada kita semua Kak. Semoga apa yang Kakak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada peserta ini Kak yang semangat berpartisipasinya mengikuti kegiatan. Hebat ini Kak. Iya Kak, amin. Mobipai Jilid 5 dan semoga kita bertemu di acara selanjutnya Kak. Baiklah, sebelum saya tutup mungkin kita on cam semua ya Kak. Harap on cam semua untuk pengambilan gambar Kak. Para peserta Kak, diharapkan Kak, kakak-kakak di rumah tolong on cam Kak. Ada sesi bersama Kak. Cepat ya Kak ya. Bukan. Iya. Cukup Kak, enggak semuanya. Oke. Jadi udah mulai nih Kak? Udah tahu lanjut. Sini tadi Kak. Oke lanjut. Pertama gimana nih Kak? Formal dulu ya Kak ya. Oke. Semuanya sudah mungkin Kak ya? Biar di screenshot di layar masing-masing lah. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. Sekali lagi Kak, ini Kak. Ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Kami ucapkan buat waktunya dan ilmunya Kak. Mohon maaf juga kalau kita kesalahan ya. Oh ya Kak, saya juga mohon maaf sebagai moderator mungkin banyak salah kata Kak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.